Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kembali dapat bersekutu bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan di Rabu malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi untuk kesehatan, kekuatan, keselamatan, pengampunan yang Kau berikan senantiasa supaya kami berlayak senantiasa menghampiri Tuhan. Terlebih kami berlayak mendengarkan firman Tuhan. Dan kami beroleh kekuatan oleh Roh Kudus untuk berjalan dan melakukan kehendak daripada Tuhan melalui firman yang Kau sampaikan malam hari ini. Sertai kami, pimpin kami Tuhan sampai selesainya pemberitaan firman ini, dan Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami, menyertai hamba-Mu, menyertai umat-Mu, berikan hikmat pengertian kami semua, supaya kami hidup di hari-hari terakhir ini Tuhan dengan penuh hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan, supaya hidup kami berkenan senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan terambil di dalam Efesus pasal 3. Kita akan membaca Efesus pasal 3. Kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 3 di ayat yang ke-20, demikian sabda Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana rahasia untuk menerima lebih daripada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta hati kepada Tuhan. Kita minta sesuatu untuk kita bisa mengerti bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang lebih besar dari segala pergumulan kehidupan kita. Terlebih di hari-hari belakangan ini begitu banyak pergumulan yang akan kita hadapi, dan kita membutuhkan jaminan Tuhan. Kita membutuhkan pemeliharaan Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita. Saya coba membaca kembali ayat yang ke-20 di Efesus pasal yang ketiga ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus menjadi jaminan dari seluruh janji yang diucapkan firman Allah dalam Yesus Kristus. Ini doa Paulus, ya. Ini sebaris, ya, dari doa Paulus yang saya ambil untuk menjadi bahan perenungan kita. Bagaimana rahasia untuk kita bisa menerima lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan, ya, Tuhan akan memberi. Tuhan akan memberitahu. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya, ya, tentang banyak hal. Tentu tentang rencana dan tujuan-tujuannya dalam kehidupan kita. Jadi kita mendengar harus betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya, di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberi lebih banyak, ya. Jadi Dia juga akan memberitahu lebih banyak dari apa yang kita tahu saat ini, asal kita sungguh-sungguh mau mendengarkan. Jadi semua ini sebetulnya bergantung kepada hati kita, ya. Maka yang pertama ini yang menjadi penting bagi kita untuk kita tahu rahasia, untuk kita bisa menerima lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Yang pertama kita melihat di dalam Amsal, ya. Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang pertama, rahasia yang harus kita miliki adalah miliki hati yang percaya, ya. Hati yang percaya, hati yang penuh keyakinan, ya, tidak bersandar pada pengertian. Hati itu apa sih? Hati adalah tempat menyimpan segala pengertian, ya. Lalu pengertian itu apa? Pengertian adalah sesuatu yang kita tahu dan terbatas serta mudah salah. Ini makanya dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya,
Kita harus bersandar kepada roh pengertian daripada Tuhan. Roh Kudus adalah roh hikmat, roh pengertian. Kalau Amsal mengatakan dalam tulisan, dalam Salomo menuliskan ini, ya, supaya kita tahu bahwa kita jangan, ya, bersandar kepada pengertian kita sendiri yang mudah salah, ya, yang kita tahu yang terbatas. Makanya kalau sudah memakai pikiran sendiri, kita nggak akan bisa menerima lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita tahu itu terbatas serta mudah salah, yang mudah keliru. Makanya dikatakan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Apa yang kita tahu, baik yang kita tahu tentang kebenaran sangat terbatas sekali. Maka kita harus bersandar kepada pengertian daripada Roh Kudus. Dia adalah roh hikmat, roh pengertian Kristus. Ya, jadi mari miliki hati yang percaya. Ya, katakan apa tadi dalam Amsal pasal yang ketiga? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Rahasia untuk menerima lebih banyak adalah pastikan bahwa kita memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya kepingin banyak. Kita kepingin banyak tahu dari Tuhan. Kita kepingin banyak berkat yang Tuhan mau nyatakan dalam diri kita, ya. Tidak ada manusia, ya, seideal apapun manusia pasti kepingin berkat. Walaupun ada orang yang mengatakan, kita udah gak perlu lagi bicara berkat, omong kosong, saudaraku. Semua orang dunia masih perlu berkat. Pendeta, jemaat, pelayan Tuhan, semua perlu berkat. Karena itu ada semua di dalam Kristus. Jadi kita gak bisa berpura-pura menutup-nutupi. Semua orang butuh berkat, butuh pemeliharaan, butuh jaminan, butuh kesembuhan, butuh perlindungan, butuh pemeliharaan, bahkan butuh kepastian dalam hidup, saudaraku. Maka kita perlu hati yang teguh, hati yang percaya sungguh kepada Tuhan. Dan kita nggak lagi bersandar kepada pengertian kita yang terbatas, mudah salah. Hati tempat menyimpan segala pengertian. Maka kita perlu memiliki hati yang teguh. Perhatikan, ini penting bagi kita. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa ini menjadi sangat serius untuk kita perhatikan? Karena kalau tidak kita akan keliru dalam memahami. Ya, dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, Efesus pasal 4 ayat yang ke-8, ya, kita akan lihat ayat 18, ayat yang ke-18-nya. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini kecenderungan manusia ketika bersandar pada pengertian itu selalu salah. Karena pengertian demikianlah pengertian yang gelap. Makanya Amsal mengatakan tadi, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena pengertian yang bersumber dari akal manusia, ya, dari pikiran manusia, itu gelap, ya, tanpa terang firman Tuhan. Maka orang-orang di dalam Tuhan harus memiliki terang firman Tuhan supaya apa? Supaya pengertiannya tidak gelap, dikatakan. Ya, dan pengertiannya yang gelap, dikatakan. Sebab itu kukatakan, kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Itu pengertiannya gelap. Kenapa sering jatuh? Karena gelap. Kenapa sering salah? Karena gelap. Nah, mari miliki hati yang teguh dan pengertian oleh terang firman Kristus, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita senantiasa tidak salah dalam menangkap, dalam menganggap apapun itu. Ya, sehingga seringkali kita membangun anggapan, wah ini kita anggap benar, padahal itu salah, saudaraku. Di ayat yang ke-7 di Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7, janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Seringkali kenapa kita tidak bisa mendapat lebih, ya, dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan? Pikiran kita keliru. Ya, kita menganggap diri kita bijak, saudaraku. Kita pikir menganggap diri kita bijak, bijaksana. Kita bisa mengaturnya, kita bisa memanagenya, padahal tidak. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita pahami. Rahasia yang pertama untuk menerima lebih banyak atau memperoleh lebih banyak dari apa yang dapat dipikirkan dan doakan, mulai miliki hati yang percaya, pengertian yang diterangi oleh terang firman Kristus. Yang kedua, miliki hati yang luas. Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20 tadi itu, ya, ayat yang ke-20 tadi, coba kita ulang lagi di poin yang kedua ini. Bagi dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita dapat doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, ketika Tuhan kita yakini, ya, poin yang kedua dari nats ini, ya, saya coba membaca ulang kembali. Tuhan yang akan mengerjakan, melakukan, perhatikan. Ketika kita berdoa, mampu nggak doa kita ini menggerakkan, ya, menggerakkan hati Tuhan dengan roh belas kasihan yang luar biasa itu, dan memberikan kepada kita. Ingat, kalau dia, ya, tergerak, ya, perhatikan, dia tergerak dengan roh belas kasihannya kepada manusia yang percaya, dia dapat melakukan, perhatikan, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Perhatikan, mampu nggak kita mempercayai Tuhan dengan hati yang sangat luas? Keluasan hati kita ini memberikan peluang untuk Allah, Tuhan Elohim kita itu melakukan lebih banyak. Seringkali hati kita nggak cukup, ya, meyakini Tuhan, sehingga kita membatasi kuasanya dan kita juga membatasi kerja kuasa Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa melakukan lebih besar, lebih lagi dalam diri kita, karena hati kita terlalu sempit untuk mengizinkan Tuhan bekerja dengan dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Karena dia selalu memberi lebih. Ini yang harus kita pahami. Dia sanggup untuk melakukan itu. Dia sanggup untuk melakukan lebih. Ya, jadi jangan batasi dengan pikiran kita. Jangan persempit ruang gerak Tuhan untuk melakukan hal lebih dengan hati kita yang sempit. Tapi miliki hati yang luas, lebih banyak dari yang didoakan. Doa-doa kita terbatas. Permohonan kita terbatas pada keadaan kita seringkali. Dan gak bisa mampu kita menjangkau apa yang di luar kemampuan kita. Tapi Roh Kudus akan menolong kita dengan hati yang luas, sehingga Tuhan akan leluasa bekerja di dalam kita. Yang ada di pikiran kita, itu semua dapat diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhi pikiran kita, ya, karena dia terlalu besar dari pikiran kita, ya. Dan sesuatu yang diberi adalah menurut kekayaannya. Perhatikan, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang kaya, ya. Kaya dalam artian kita pamer kekayaan Kristus di dalam kasih karunia yang kita yakini melalui Roh Kudus-Nya, lewat karya penebusan, lewat pencurahan Roh kasih karunia itu. Saudara, aku yang dikasih oleh Tuhan. Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan pada orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Yahudi bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudaraku, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Berkat-berkat di dalam Kristus ini keselamatan yang luar biasa. Saya sudah berikan pelajaran beberapa waktu lalu bahwa keselamatan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, yang pertama itu yang dijangkau adalah hidup kekal buat kita. Ya, kita diberikan iman sebagai orang yang bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Tidak semua orang diberikan hal ini, ya, yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu saudara dan saya. Siapapun saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mentaati Dia. Itu iman. Dan ini kekayaan yang paling prinsip. Lalu sepanjang kita percaya Tuhan sanggup menggenapi janjinya ketika kita berpegang kepada Injilnya, kepada firman-Nya. Maka apa-apa yang kita pegang dan kita yakin, kita baca, kita lakukan, itu akan digenapi di dalam Dia. Ya. Jadi apapun yang menyangkut hidup saudara sepanjang saudara hidup di muka bumi ini, itu akan digenapi di dalam namanya. Makanya sayang ketika saudara menjadi percaya, saudara tidak mengakses ruang ini. Kekayaan kasih karunia dalam Kristus. Bukan cuma nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, tapi sepanjang kita percaya, kita akan mengalami jaminan kekayaan kasih karunia di dalam Kristus. Ini berkat-berkat dalam Kristus. Ya, ini yang dikatakan bisa lebih. Ya, ada begitu banyak kekayaan. Maka rahasia untuk menerima lebih banyak adalah kita memiliki hati yang luas tadi. Karena akan diberikan kekayaan Kristus yang menurut kekayaan Kristus akan diberikan dalam diri orang percaya. Ada banyak. Makanya karena terlalu banyaknya kita nggak bisa jabarkan kekayaan Kristus itu dalam diri kita.
Pokoknya sepanjang kita masih bisa bernapas, apapun aspeknya, kekayaan itu akan menjangkau hidup saya dan saudara. Tinggal tergantung hati kita. Makanya bergantung pada hati kita, kepada jenis hati kita. Nanti saudara saya akan tahu jenis hati kita itu hati yang seperti apa. Ya, apa hati yang seperti ini, apa yang seperti itu. Begitu banyak jenis hati. Ya, tadi saya belum katakan hati yang teguh, ya, hati yang luas yang kedua, ya. Karena kita akan menerima seluruh kekayaan Kristus sepanjang kita hidup. Bahkan nanti kelak kita akan tahu benar-benar ya bahwa Kristus adalah jaminan yang sangat luar biasa dalam hidup manusia di bumi dan di surga. Pengertian akan rahasia Kristus ini menjadi penting bagi kita. Ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Paulus tahu betul. Ya, dia memiliki pengertian dari terang firman dari Injil Yesus Kristus tentang rahasia Kristus. Ini yang dibagikan Paulus, bahwa ada keselamatan di semua aspek. Ya, bahkan Paulus pemahamannya sudah melampaui rata-rata manusia di zamannya. Yang dikatakan sampai Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini kan sebuah konsep. Ya. Sebuah keyakinan hidup yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang manusia yang bernama Paulus. Ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Menjadi ahli waris, tercatat, berhak menerima waris kerajaan yang kekal itu, dan berhak atas janji-janji. Ini bukan cuma dapat waris hidup kekal di surga bersama Kristus, tapi ada janji-janji di dalam kekayaan itu. Ya, janji pertolongan, janji perlindungan, janji penyertaan, janji penghiburan. Jangan sampai kita enggak terima itu. Jangan sampai. Kita harus terima itu. Nah, kita harus memiliki hati yang luas. Ya, turut menjadi ahli waris, peserta dalam janji yang diberi dalam Kristus. Ini penting, saudaraku. Maka Filipi pasal 4 itu jelas sekali dikatakan bahwa Allah, ayat 19, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keperluan apa? Keinginan apa? Kebutuhan apa? Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Asal kita memiliki jenis hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali saat kita menginginkan itu, hati kita nggak sesuai. Jenis hati kita bukan seperti yang Tuhan inginkan. Seringkali kita gagal menerima janji-janji itu. Ya, janji-janji itu ada yang sekarang, saudaraku. Memang ada yang nanti, hidup selama-lamanya dengan Tuhan nanti. Tapi semenjak kita mempercayai Yesus, ada janji-janji yang harus kita miliki supaya Tuhan dipermuliakan, supaya perkara Tuhan disaksikan. Kan sayang kalau ini tidak dinikmati. Kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ini janji, saudaraku. Maka saya akhiri dengan satu kata bahwa kita harus sungguh-sungguh. Ya, mari, sungguh-sungguh ini penting. Siapkan hati untuk menampung, untuk menerima apa yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka kita sebagai orang yang memiliki apa yang dikatakan rahasia untuk menerima lebih, berdoalah, katakan kepada Tuhan, beriku hati, beri kami hati Tuhan, supaya kami dapat menerima seluruh janji, bahkan lebih banyak dari apa yang dapat saya pikirkan, apa yang dapat saudara dan saya pikirkan dan doakan. Mari raih janji Tuhan dalam hidup, bersungguh-sungguh mengiring Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran malam hari ini. Kau mengajar kami untuk kami meminta hati yang sesuai, jenis hati yang diinginkan Tuhan. Kan ini menjadi rahasia untuk menerima lebih dari apa yang Tuhan janjikan, apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Mari, kami terbatas Tuhan, namun Roh-Mu akan membuat kami tidak terbatas.
dalam memikirkan, dalam mendoakan segala sesuatunya. Supaya kami boleh berdoa di dalam Roh Kudus yang Kau janjikan menolong kami. Terima kasih, berkati umat malam hari ini. Apapun pergumulan kehidupan kami boleh masuk dalam dimensi firman ini. Kami akan mengalami mujizat kuasa Tuhan. Pulihkan yang dalam pemulihan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dan terapi dalam pemulihan kesembuhan, Tuhan tolong. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang masih diikat oleh ketidakyakinan akan kuasa Tuhan, yang masih diikat oleh kemalasan untuk mempercayai Tuhan, diberikan kelepasan. Yang bimbang Engkau pertetapkan. Berkati jemaat-Mu, orang tua, para lansia, para janda, duda, Tuhan tolong berikan berkat penghiburan, kekuatan, pertolongan. Tuhan hiburkan dan Tuhan nyatakan janji-Mu di masa tua mereka dalam kesendirian mereka. Yang berjuang tanpa suami, tanpa istri, Engkau turut bekerja dalam mereka. Para suami, para istri, Engkau berkati semua. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Bahkan mudahkan segala berkat mereka Tuhan. Rezeki yang mereka butuhkan Tuhan permudah. Berkati pekerjaan bidang usaha jemaat Tuhan semua. Berkati anak-anak sebagai buah nikah. Dari yang terkecil dalam pertumbuhan, yang berikan kepertumbuhan yang wajar, pertumbuhan yang baik, nutrisi yang cukup. Dari pendidikan dasar, anak-anak Tuhan boleh bertumbuh. Remaja, dari SMP, SMK, di bangku kuliah Tuhan berkati mereka, berikan kesungguhan. Lepas pendidikan mereka mudah bekerja. Yang sudah bekerja Tuhan berikan kesungguhan, yang belum dapat lapangan pekerjaan Tuhan berikan kesabaran dan berkati, nyatakan untuk boleh dapat bekerja Tuhan sesuai dengan apa yang dirindukan. Lindungi, jaga posisi jabatan mereka, promosikan mereka, ingatkan mereka akan Tuhan senantiasa lewat janji-janji Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus dipermuliakan. Apa yang mereka terima Tuhan, mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang membutuhkan teman hidup, perjodohan mereka Tuhan berkati, yang sudah siap membangun rumah tangga. Tuhan memberkati sehingga proses yang mereka jalani boleh mudah, hidup mereka boleh berbahagia karena Tuhan berkati. Yang dalam program omongan juga Tuhan berkati, buka berkat atas kehidupan mereka. Terima kasih. Mereka yang bekerja di pemerintahan, di perbengkelan, di kendaraan, di pendidikan, kesehatan, yang berdagang keliling, dagang di rumah, berbisnis online, Tuhan berkati, campur tangan. Terima kasih, menjaga posisi jabatan jemaat-jemaat Tuhan semua. Terima kasih Tuhan, berdoa buat renovasi gereja ke depan, dana-dana yang sudah terkumpul. Kami percaya Kau belum berhenti memberkati, sehingga kas daripada renovasi ini boleh terus mengalir Tuhan, dan gereja ini boleh renovasi dengan baik. Setiap kendala, halangan, rintangan yang coba mengganggu kami, hancurkan rancangannya dalam nama Yesus. Roh Tuhan ada pada kami, oleh karena Tuhan sudah mengurapi kami, sehingga proses renovasi nanti boleh berjalan dengan baik. Tuhan pimpin sepenuhnya, Tuhan jaga sepenuhnya, kiri kanan bukan belakang. Tuhan menjaga, memberkati. Para pengurus yang akan mengelola Tuhan berkati. Terima kasih. Program gereja, program organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah bangsa negeri kami, program pemerintah untuk rencana pesta demokrasi tahun mendatang, Tuhan berkati pemerintahan yang akan memimpin kelak Tuhan, dan pemerintahan yang masih ada sekarang Tuhan berikan hikmat senantiasa untuk menyelesaikan masa-masa akhir dalam pemerintahan ini. Boleh baik keadaannya, jauhkan dari kekacauan apapun di dalam pesta demokrasi kelak Tuhan, sampai kami memperoleh pemimpin yang baru, boleh memimpin Indonesia ke depan. Tuhan Yesus memberkati bangsa kami, negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan bebas diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati persembahan-persembahan yang kami berikan senantiasa setiap ibadah malam, kiranya Tuhan menolong, memberkati bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Sebentar kami akan masuk di malam ini Tuhan. Jemaat-jemaat yang belum kembali di pepergian dari pekerjaan, tibakan rumah dengan selamat. Kumpulkan bahwa kami melewati malam hari ini Tuhan. Berikan kami umur yang panjang, badan yang sehat, berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha.
Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.